Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan diurai tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensasi tadi guru langsung masuk Ya. dan beliau hadir bertepatan dengan pelajaran yang selanjutnya yang ke-27. Pelajaran yang ke-27. Oke. Pelajaran yang ke-27, Tuhan itu maha baik. Iya. Kebaikannya adalah yang terbaik untuk makhluknya. Terkadang praduga buruk terhadap Tuhannya itu selalu datang dari makhluk-makhluknya. Oke. Ketika Tuhan berkeinginan, maka masuklah kamu dalam keinginan Tuhan. Oke. Karena di situ ada kebaikan yang terbaik. Ikatlah keinginanmu, jangan sampai berserakan. Oke. Karena dalam setiap keinginanmu ada pertanggungjawaban. Itu terakhir kalimatnya guru. Karena dalam setiap keinginanmu ada pertanggungjawaban. Ya Gus ya. Ya. Terus tadi ada kalimat ikatlah keinginanmu, Jangan sampai berserakan. jangan sampai berserakan ya. Wah itu keren banget nah. Udah untuk ini Kang Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam zikir nafas tadi, ya. saya diajak melihat pemandangan, Guru. Ya. Di situ ada aliran sungai, air terjun, sama hamparan ladang rumput, Guru. Oke. Rumput hijau gitu ya. Bunga-bunga. Terus saya melihat betapa takjubnya melihat aliran sungai. Kemudian setelah menikmati indahnya pemandangan itu ada suara, Guru. Iya. Ada suara kurang lebih seperti ini. Jika kamu melihat air dengan matamu, Oke. maka yang akan kamu lihat hanyalah sungai-sungai yang mengalir. Iya. Jika kamu mendengar tentang air, maka yang akan kamu dengar hanyalah gemuruh air terjun. Oke. Itu semua tidak akan cukup menghilangkan rasa haus dan dahagamu. Oke. Yang kamu butuhkan ialah mengambil air dan meminumnya walaupun hanya satu tegukan saja. Karena itu sudah cukup untuk menghilangkan rasa haus dan dahagamu dan juga bisa menyegarkan tubuhmu. Dan juga bisa menyegarkan tubuhmu ya. Itu untuk menyegarkan tubuh dohir tuh Kang Samsu, maksudnya ya, ketika kamu melihat air yang mengalir jernih airnya ya, ketika kamu hanya memandanginya saja ya, kamu hanya bisa melihat keindahan air itu ya, atau tadi dengan Mendengar gemuruh ya, dengan riak ya. Nah, akan tetapi ketika kamu masuk ke air itu, kamu ambil seperlunya, kamu minum ya, seteguk akan menjadi kesegaran ya untuk tubuh secara jasad. Nah, akan tetapi secara hakikat ya, secara hakikat ketika kamu melihat keindahan air ya, air yang mengalir begitu jernih ya, pemandangannya begitu indah ya. Pandangan hakikat ya, itu melihat yang menciptanya
gitu. Melihat Allahnya, melihat di balik apa yang kamu lihat. Ya, ketika kamu mampu melihat Allah di balik air yang bening itu, ya, itu nanti fungsinya akan menyegarkan ruhani. Ya, kesegaran jasad dari mana? Dari tadi kamu ngambil, diminum 1 teguk untuk jasad. Nah, untuk ruhani, kamu melihat air yang jernih, yang mengalir, ya begitu jernih sekali dengan keindahan-keindahan di seputarnya. Kamu mampu melihat yang menciptakannya, ya. Itu untuk kesehatan batiniah namanya. Itu. Udah. Untuk selanjutnya, Kang Wardi. Kang Wardi, silahkan dari dzikir nafas tadi diurai ya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi selesai zikir napas session kedua, Guru. Iya. Masuk ke alam bawah sadar. Tiba-tiba saya tuh tulang belakang saya tuh berasa ada yang narik, Guru. Oke. Tulang Narik belakang sampai keluar ada dari yang tubuh saya. menarik ya. Iya, tulang belakang itu sampai tulang iganya pun ikut ke bawah. Dan Iya. saya lihat Berarti dari tulang ekor ya ditariknya ya? Iya, dari Oke. tulang ekor. Dari tulang ekor ketarik semua. tarik semua. Oke. Dan saya lihat yang narik itu malah Guru Kanjeng. Bersihin Akas itu maning semua. bae. Jadi dibersihin dari bawah itu sama Kanjeng itu, dibersihin sampai atas, iga-iganya juga dibersihin, baru dimasukin lagi. Iya. Setelah itu saya dimasukin ruang kosong, Guru. Ruang kosong itu sampai waktu habis saya nyoba keluar pun nggak bisa, tetap di ruang kosong itu. Oh, di situ aja ya. Iya. Cuman itu aja sih yang saya dapatkan dari Sensasinya ya? sensasi pengalaman Oke. di zikir napas itu. Iya kan ya, untuk ya gitulah umumnya kan, dari tulang ekor ke atas itu kan sampai ke cakra mahkota itu kan ada 7 cakra ya. Cakra bisa sampai cakra mahkota gitu kan. Nah, ketika itu ditarik, maksudnya cakra dari bawah sampai atas sudah ketarik ya. Udah dimasukin lagi kan. Nah, setelah masuk lagi, masuk ke ruang yang kosong itu. Ya, di situ artinya dari cakra bawah sampai cakra atas ya, itu tujuan ending akhirnya jadi keheningan itu sebenarnya. Karena kamu waktu itu kan nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Nah, itu ya, maksudnya di situ aja gitu. Jadi siapapun yang meditasi ya itu, ya artinya ke sana gitu. Tujuannya nanti dari sana baru pemekaran gitu. Artinya mah ya fokus tuh ya, bener-bener fokus gitu. Jadi satu tarikan napas yang masuk ke dalam keheningan. Nah, hening tuh di situ gitu. Iya, bahkan untuk merasakan napas sendiri aja udah lupa gitu. Ya iya gitu. Ya karena sudah masuk ke keheningan. Ketika sudah masuk ke keheningan kan ya diri aja sudah tidak ada kan gitu. Ya, itu kan biidnillah ya, izin Tuhan. Artinya bukan kita sendiri yang pengen masuk ke sini, bukan kan, di sana juga ada. Begitu. Ya gitu aja, Guru. Ya, Assalamualaikum dan itu, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di rahasia dari tulang ekor apa ya udah gitu. Untuk selanjutnya Bunda silakan Bun, diurai Bun dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi zikir napas ada sensasinya apa sih, di kepala tuh ada yang ngelus-ngelus Kanjeng. Iya. Terus habis dielus-elus dari ubun-ubun nyampe sini tulang belakang, ekor ya. Tulang ekor. Dingin. Rasanya dingin, Rasa tapi nggak dingin. tahu siapa yang ngelus. Tapi rasanya Ya jangan dingin dilihat. banget, iya. Oke. Dingin banget. Begitu udah hilang rasa dinginnya,
dia pindah lagi loncatan Kanjeng. Ya. Loncatan, begitu saya kan jalan-jalan lagi. Jalan-jalan tuh ada apa? Ada lelaki gagah berkuda. Terus beliau turun Kanjeng Dari kudanya. dari kudanya. Terus nyamperin saya berkomunikasi. Beliau memberikan wejangan. Saya kasih sungkem sama beliau dulu, sugeng Gusti sama beliau. Iya. Beliaunya juga ya gitu ya. Habis itu beliau ngasih wejangan. Dalam wejangannya itu tresno ning alam semesta iku seluas lautan. Mencintai alam semesta itu seluas lautan ya. Iya. Terus Tresno ning Gusti Allah iku setinggi laut, setinggi gunung. tinggi gunung. Iya. Tresno ning makhluk ning makhluk Gusti Allah iku setinggi bukit. Iya. Nah, terus kudu duweni ati sing apik lan resik ning Sang Sekerta. Besok bakal ana sawijine manusa mimpin Nusantara iki sing duweni ati sing apik, Lan resik. ati lan resik, Iya. lan sing turun ning rakyate, sing ngerangkul ning Iya, rakyat. yang merakyat ya. Iya. Terus sing bisa njogo alam semesta iki. Bakal anak manusia iku ning Nusantara iki. Nusantara. Suatu saat mengko bakalan ana sing mimpin Nusantara iku sing duweni ati sing yang bersih ya, Ya. yang menjaga alam semesta Ya, gitu ya. kata beliau itu wejangannya cuma segitu panjang. Nah, kata beliaunya mengenalkan namanya nggak, Bun? Enggak. Enggak, Cuma oke. senyum aja. Iya. Tapi beliau memakai kayak pakaian kerajaan kayak gitu. Beliaunya dengan senyum, sambil senyum kayak ngasih isyarat aja. Kata saya, sugeng Gusti matur kesuwun atas wejangan kangge kulo. Iya. Kan beliaunya juga pakainya bahasa Jawa. Itu kuno ya Iya, istilahnya. iya. Terus kata sayanya, sugeng Gusti matur kesuwun atas wejangan kanggo kulo. Wah, sebenarnya aku wis terima kasih lah sama beliau. Kata beliaunya, ki sami-sami nduk, jaga awakmu sing dadi wong sing apik, dadi wong sing resik. Iya, jaga iya. awakmu aja sampai kegawa sing arus sing deras. Kata beliau itu. Terus beliaunya itu naik kuda lagi, pergi tuh. Setelah selesai, Terus nyampe selesai gitu, udah nyampe segitu aja itunya tuh. Iya, berarti dari gelombang ini menginformasikan bahwa nanti di Nusantara ini ya ada seseorang yang berhati jernih, bersih, mencintai alam semesta ya, yang nanti akan memimpin Nusantara ini. ya di informasinya. Akan tetapi atas informasi ini juga ya, semua yang hadir di sini ya belajar untuk masuk ke kalimat-kalimat tadi, artinya belajar resik, hatinya yang bersih. Terus apa lagi, Bun? Terus resik lan bersih, lan apik Iya, gitu. apik, bagus, bersih artinya. Ya, Ini Sang kita Sekerta. juga di sini yang mendengarnya tuh ya belajar masuk ke wilayah itu. Artinya ya hati kita gak didang-dani kah? Ngerungu informasi-informasi bagus ki aja hanya sekedar ngerungu baik. Tapi itu juga nanti ya setelah ada informasi ini ya, nanti kita sambil berjalan saja. Nanti orang yang dimaksud, Kang Wardi, maksudnya siapa? Ya sambil berjalan gitu. Ya kan ada kan kayak semuanya Ratu Piningit, Ratu Adil, yang gitu-gitu kan? Ya sudah, kita ngalir aja, nanti siapa ya orang yang dituju itu yang dihadirkan oleh Allah membenahi ya Nusantara ini.
sambil nanti kita melihat siapa orangnya ya, kitanya sambil berbenah gitu. Sambil berbenah, sambil mencintai alam semesta ini, kitanya sambil seperti itu, sambil nunggu siapa gerangan orang yang diutus Tuhan untuk membenahi Nusantara ini. Sehingga nanti Nusantara itu kembali pulih seperti dulu, penghijauannya, oksigennya, perilakunya gitu kan. Oke. Untuk yang terakhir, Ibu Watini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas meditasi tadi, saya langsung masuk ke alam bawah sadar saya. Iya. Saya langsung ketarik. Iya. Saya ditarik oleh energi nggak tahu dari mana. Nih, Saya begini. ketarik. Nanti dulu buat ini sebentar buat informasi aja. Ketika langsung les naik ya. Terus ada yang narik gitu kan. Ini tarikan ini dari mana gitu. Maksudnya itu kan bisa dipertanyakan kan, ini kenapa gitu. Begini, orang yang di hatinya sudah ada cahaya, nih ya, cahaya-cahaya lain, ruh-ruh orang soleh itu ya, itu narik gitu, maksudnya mah jadi sesama cahaya gitu. Udah ya, artinya segitu saja cukup. Artinya ketika hati kamunya bercahaya, cahaya-cahaya lain ya berebut menghampiri kamu gitu. Oke, lanjut. Tiba-tiba saya langsung ada di tempat di bawah pohon gede banget. Pas saya lihat, kok saya ada di sini, kata saya. Iya. Tiba-tiba saya ada di situ. Saya pakaiannya beda, Jang. Udah kayak pakai kemben gitu aja. Oh iya, kayak Iya, orang zaman terus, dulu ya. Iya. Saya di situ, saya bengong kenapa saya ada di sini. Pas saya lihat ke bawah itu ada telaga. Di bawahnya. Di pinggir pohon gedenya tuh. Iya. Ada telaga. Pas itu ada bapak-bapak yang nggak begitu tua banget. Dia gagah banget. Beliau menghampiri saya. Kata beliau, kamu mandilah di telaga ini, bersihkanlah tubuhmu. Iya. Kata beliau, bersihkanlah tubuhmu, sucikanlah hatimu, katanya gitu. Terus saya mandi di telaga itu. Pas saya mandi di telaga itu rasanya sejuk banget, adem Airnya banget. ya? Iya. Terus saya bertanya sama beliau, ini namanya telaga apa? Kayak saya pernah ke sini, tapi saya ke sini belum sempat mandi, kata saya. Kata beliau, ini adalah Telaga Sanghyang. Telaga Sanghyang. Ya, beliau ngomongnya gitu, Telaga Sanghyang. Terus jenengan sopo kita takon maning jenengan sopo. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai Eyang Ucukumun. Masya Allah, Ucukumun tuh yang di Banten itu tuh. Bukan. Eyang Ucukumun itu nama aslinya kata beliaunya tuh Raden Surawisesa. Oh, namanya Surawisesa. Itu julukannya Eyang Ucukumun. Terus ya saya dikasih itu aja sih, suruh mandi di situ, suruh membersihkan badan, sama suruh mensucikan hati saya. Terus saya ketarik lagi pas itu ke majelis lagi. Saya ketarik berarti lagi. Energi majelis tinggi berarti. Iya, ketarik lagi ke majelis. Itu saya udah berpindah posisinya, Jang. Tadinya kan madep ke sini. Itu pindah ke arah timur. Kesana. Iya, meditasinya muter sendiri. Ya itu juga Tiba-tiba masih kayak belum bisa diurai itu tuh. Iya, udah itu aja sih yang saya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama telaganya Telaga Sanghyang ya. Maaf. Siapa pin enak tah? Bro.
Ya, dah untuk pertemuan kali ini ya cukup sekian saja. Semoga tadi dari kalimat-kalimat yang semesta sabda panutan itu, Gus, kalau kalimatnya satu persatu dihayati, masuk ya, diresapi, wah itu kalimat-kalimat dari orang soleh itu sangat luar biasa sekali. Diresapi kalimatnya, sudah menjadi perilaku saya atau belum. Kalau belum jadi perilaku ya dibenahi gitu. Artinya kalimat-kalimat tuh diresapi gitu, meresap supaya masuk ke dalam gitu. Itu menanya guru, untuk membedakan keinginan Tuhan dan keinginan diri gimana? Nanti aja tuh mah yang ngedengerin aja Gus yang ngurai. Itu kan ada di situ tuh kan ada ininya, isyaratnya. Jadi keinginan kamu itu kamu ikat gitu. Maksudnya keinginan apapun, keinginan pengen punya rumah, keinginan pengen punya modal, keinginan apapun, keinginan menjadi pejabat apa, kamu ikat ya. Terus kamu fokus gitu. Artinya fokus tuh ya disesuaikan dengan keinginan Tuhan. Kalau keinginan Tuhan itu pasti adalah kebaikan-kebaikan. Makanya pekerjaan apapun yang kamu lakukan itu kamu harus punya planning ya, program jangka panjang. Dan ketika program jangka panjangmu adalah kemanfaatan, berarti keinginanmu dengan keinginan Tuhan itu sama. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.